Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsal, alhamdulillah sehat semua mudah-mudahan. Selamat tahun baru 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dikuatkan iman Islam. Kali ini kakak akan coba berkisah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dari sejarah hijrah ini kemudian diberlakukan kalender Hijriah atau kalender Islam yang saat ini kita gunakan. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, umat Islam berada pada puncak ancaman kaum Quraisy. Siksaan demi siksaan dialami umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Perjalanan hijrah kaum muslimin dilakukan bertahap menjadi beberapa rombongan, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy berusaha mencegah Rasulullah hijrah. Atas usul Abu Jahal di sebuah tempat bernama Darun Nadwa, maka pemuda-pemuda terbaik dan terkuat kafir Quraisy disiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berbuat tipu daya untuk menangkap dan membunuh Rasulullah SAW. Malam tiba, Rasulullah siap berangkat menuju Madinah. Namun sebelum berangkat, Rasulullah meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah menggantikan beliau. Sementara di luar rumah, pemuda kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah SAW, siap menangkap dan membunuh Rasulullah. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa, Nabi Muhammad keluar dengan membawa segenggam pasir. Kemudian ditaburkan pasir tersebut ke arah pemuda kafir Quraisy sambil membaca surah Yasin ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian sahabat Arsa, dengan izin Allah, para pemuda kafir Quraisy tersebut tertidur lelap. Rasulullah SAW pun berjalan tanpa disadari oleh para pemuda Quraisy tersebut. Rasulullah berjalan menuju Gua Thur didampingi oleh sahabat Abu Bakar. Saat pagi tiba, pemuda kafir Quraisy terbangun. Segera mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah. Namun yang ditemui adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal tersebut, pemuka kafir Quraisy semakin marah. Mereka membuat sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Rasulullah hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 unta. Adik-adik, ayah, bunda, dan sahabat Arsa, orang kafir Quraisy pun melakukan pencarian Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya tiba di mulut Gua Thur. Mereka mengira Rasulullah bersembunyi di dalam Gua Thur, namun mereka ragu karena mulut gua terdapat sarang laba-laba dan burung. Akhirnya mereka pun meninggalkan Gua Thur. Selama 3 hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar tinggal di Gua Thur. Di dalam Gua Thur, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar rela berkorban untuk Rasulullah dengan menutup lubang binatang berbisa. Walaupun kakinya digigit dengan hewan berbisa tersebut, Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali dan menahan rasa sakit dalam diam. Setelah dirasa aman, Rasulullah bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sementara itu Suraqah ikut mengejar Rasulullah. Dia tergiur dengan hadiah 100 unta. Dengan penguasaan ilmu jejak yang dimilikinya, Suraqah dapat menemukan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Suraqah sudah dekat dengan Rasulullah dan siap membunuh, kaki kuda Suraqah terperosok ke dalam pasir. Upaya Suraqah membunuh Rasulullah gagal walaupun dilakukan beberapa kali. Akhirnya dengan kesabaran Rasulullah memaafkan Suraqah dan Suraqah pun memeluk agama Islam. Rasulullah pun tiba di Madinah. Warga atau kaum Ansor menyambut dengan sukacita. Kaum Ansor mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin dari jamuan makan sampai tempat tinggal. Rasulullah memulai kegiatan dengan membangun masjid yang saat ini kita kenal dengan Masjid Nabawi. Rasulullah menciptakan kesejahteraan umum, mengembangkan pendidikan dan dakwah, serta mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin.
dakwah Rasulullah SAW di Madinah diterima dengan baik. Rasulullah tinggal dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Demikian kisah hijrah Rasulullah SAW dan umat Muslim.